Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Aiki. Pada kesempatan kali ini, saya bersama kedua teman saya, yaitu Muhammad Fikri Majid dan Putri Wilda Lestari, akan menjelaskan mengenai Enterprise Resource Planning atau ERP dan aplikasi ODO. Sebelumnya, saya akan menjelaskan definisi dari ERP sendiri. Jadi, definisi dari ERP adalah sebuah teknologi sistem informasi yang terintegrasi dan digunakan oleh manufaktur dalam meningkatkan kinerja perusahaan. ERP ini suatu sistem baik dari sistem perencanaan maupun sistem informasi. Tujuan dari ERP sendiri adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Dan di dalam ERP memiliki beberapa modul standar yang biasa digunakan seperti keuangan, logistik, bisnis proses support, sumber daya manusia, dukungan e-commerce, dan supply chain management. Kemudian, untuk aplikasi ODO sendiri memiliki beberapa fitur seperti penjualan, jasa, akuntansi, stok persediaan, produksi, situs web, pemasaran, dan lainnya. Dari berbagai fitur yang ada, pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan beberapa modul atau fitur yang ada di aplikasi ODO, di antaranya adalah fitur penjualan, perencanaan, stok persediaan, produksi, penagihan, karyawan, dan perekrutan. Untuk studi kasus yang kami gunakan di dalam aplikasi ODO ini, kami menggunakan kasus yang ada di PT Comel, yaitu merupakan UKM yang memproduksi produk makanan seperti kue berbahan hasil pertanian seperti coklat, green tea, stroberi, dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi ODO yang telah saya install beberapa fitur seperti diskusi, kalender, penjualan, perencanaan, stok persediaan, produksi, penagihan, karyawan, perekrutan, aplikasi, dan pengaturan. Dari berbagai fitur yang ada, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fitur produksi yang ada di ODO. Jadi fitur produksi ini digunakan untuk menginput data-data yang berkaitan dengan proses produksi, mulai dari bahan baku apa saja yang digunakan, kemudian produk apa saja yang akan diproduksi atau dibuat. Di fitur produksi ini ada beberapa menu yang bisa digunakan seperti menu operasi, perencanaan, produk, laporan, dan konfigurasi. Untuk menggunakan fitur produksi ini, langkah pertama yang dilakukan adalah kita menginput bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat suatu produk. Misalkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa studi kasus yang kita gunakan adalah mengenai proses produksi di PT Comel. Nah, untuk membuat kue comel, yaitu kue comel original, green tea, dan strawberry, kita membutuhkan beberapa bahan baku seperti susu kental manis, bubuk strawberry, bubuk green tea, dan bubuk coklat. Nah, cara untuk menginput data-data tersebut adalah dengan cara mengklik buat, kemudian kita tuliskan susu kental manis. Di bagian dapat dijual dan dapat dibeli, kita centang di bagian dapat dibeli. Kenapa? Karena susu kental manis ini adalah bahan baku. Jadi dia tidak bisa dijual, tapi dia bisa dibeli. Kemudian di bagian tipe produk, kita pilih produk konsumsi. Kemudian harga jualnya 0. Kenapa? Karena dia bahan baku, jadi tidak dijual, tapi dibeli. Kemudian untuk modalnya sendiri, misalkan harga dari susu kental manis itu adalah 12.900. Nah, kemudian kalau sudah di bagian stok persediaan, bagian operasi kita centang rute produksi. Kemudian di bagian penanggung jawab bisa dipilih, misalkan penanggung jawabnya Muhammad Fikri Majid. Untuk beratnya sendiri, misalkan adalah 0,49. Nah, dan kemudian untuk lead time produksinya misalkan 1 hari. Kalau sudah diisi semua, kita juga bisa menambahkan gambar. Nah, kalau sudah bisa kita simpan.
Nah, dia jadi muncul. Untuk bahan-bahan lainnya, caranya sama, baik itu bubuk coklat, bubuk green tea, maupun bubuk stroberi. Kemudian, di bagian operasi ada bagian order produksi. Jadi ini digunakan ketika ada pelanggan yang ingin membeli produk dari PT Comel sendiri. Misalkan ada pelanggan yang memesan kue comel original sebanyak 8. Maka di bagian produksi dapat dibuat produknya misalkan comel original. Comel original. Bagian udah. Nah, dia comel original ini kita centang di bagian dapat dijual. Kenapa? Karena kita jual, bukan kita milih. Kemudian di tipe produknya adalah produk konsumsi. Kemudian harga umumnya adalah kita jual dengan harga 12.000. Kesatuannya adalah harganya 12.000. Kemudian di bagian modalnya misalkan modalnya itu satuannya itu 7.000. Nah, kalau udah kita simpan. Kemudian untuk jadwalnya misalkan untuk tanggal 25 Desember 2020 tanggung jawabnya Rizky Majid, dan di bagian ini ada komponen kita bisa menambahkan bahan baku apa saja yang digunakan untuk memproduksi comel original. Nah, jadi misalkan kita menggunakan susu kental manis dan untuk ini adalah menggunakan bubuk coklat. Sedangkan untuk comel green tea kita menggunakan susu kental manis dan bubuk green tea, sedangkan untuk comel strawberry kita menggunakan susu kental manis dan bubuk strawberry. Nah, jadi ini masih berupa draft atau berupa rancangan. Setelah kita isi semua, selanjutnya adalah kita konfirmasi proses produksi. Nah, setelah kita konfirmasi, di sini ada produknya comel original, kuantitasnya misalkan kita akan memproduksi sebanyak 8. Kemudian tanggalnya 12 Desember 2020, menjawabnya Muhammad Fikri. Setelah itu kita bisa klik tanda sebagai selesai. Nah, jadi ini udah selesai. Kemudian kita simpan. Order produksi. Nah, kalau misalkan ada lagi, nah, kemudian di sini di bagian laporan kita bisa melihat jumlah produksi yang baru kita buat tadi nih hari ini. Kemudian produknya adalah comel original, kuantitasnya 8, statusnya sudah selesai. Bisa lihat di sini produknya comel, kemudian kuantitasnya 8 dan komponen-komponen penyusunnya. Kemudian misalkan ada lagi yang memesan comel original, kita bisa buat lagi misalkan comel strawberry. Kita centang bagian dapat dijual karena dia merupakan produk. Kemudian tipe produksinya adalah produk konsumsi, harganya sama seperti comel original yaitu 12.000. Kemudian model yang digunakan misalkan adalah 8.000. Dan kita simpan. Untuk komponen penyusunnya adalah susu kental manis,
Kemudian bubuk stroberi. Nah, kuantitasnya misalkan jumlah pesanannya adalah 12. Untuk tanggalnya misalkan untuk tanggal 26. Tentang penanggung jawabnya adalah Muhammad Najib. Untuk tanggalnya kita pilih tanggal 25 saja. Misalkan untuk hari ini. Kemudian rancangan ini atau draft ini kita konfirmasi untuk diproduksi. Nah, jadi kita kuantitasnya adalah kental manis, produknya adalah cuma stroberi. Kemudian kita klik tandai sebagai selesai. Setelah itu kita simpan. Maka di laporan produksi, maka dia akan muncul. Nah, di sini untuk hari ini, pesanan hari ini kode referensinya WH garis-miring MO garis-miring 0003. Kemudian kuantitasnya untuk hari ini WH MO 0004, kodenya adalah jenis strawberry, kemudian kuantitasnya 12, statusnya sudah selesai. Kemudian bisa untuk data-data ini bisa kita download dan mengklik tombol ini, kemudian dia akan terdownload dalam bentuk file Excel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur dari penjualan, di mana fitur ini digunakan untuk menginput data-data mengenai penjualan dari produk-produk yang telah diproduksi di PT Comat sendiri. Untuk fitur penjualan sendiri, terdapat beberapa menu seperti order, bisa difakturkan, produk, laporan, konfigurasi, dan untuk membuat atau menggunakan fitur penjualan, kita bisa mengklik buat. Kemudian misalkan nama pelanggannya adalah Ibu Siti, produk Ibu Siti. Kemudian untuk ekspirasinya misalkan kita pilih tanggal 26, syarat pembayarannya kontan. Kemudian produk yang beliau pesan adalah cuma green tea dengan kuantitas 8. Harga satuannya adalah 12.000. Total biaya yang harus dibayarkan adalah 105.600. Kemudian kita konfirmasi dulu. Kalau data-datanya sudah benar, dengan produk yang dipesan adalah cuma green tea, kemudian kuantitasnya 8, maka kita bisa kirim sebagai email untuk memastikan pesanan dari Ibu Siti dengan kode order sekian dan jumlah yang harus dibayarkan 105.600 dan bukti orderannya atau pesanannya ini. Jadi Ibu Siti, kemudian deskripsinya beliau memesan cuma berhenti dengan kuantitas 8 dan beliau harus membayar sebanyak 105.600 dengan dimana pajaknya adalah 10%. Bisa dikirimkan, kirim. Selanjutnya bisa kita simpan. Maka di sini akan muncul nomor pesanannya, kemudian tanggal pembuatannya, pelanggannya Ibu Siti dengan penjualnya adalah Muhammad Najib, dan total yang harus dibayarkan adalah 105.600. Dan di sini, maka kita bisa buat faktur. Maka di sini akan muncul faktur.
di mana faktur ini adalah bukti pembayaran yang dilakukan oleh Ibu Siti dengan kode faktur berikut. Kemudian produk yang dipesan adalah cuma inti dengan kuantitas 8, harganya 12.000 dengan pajak 10%, maka jumlah atau total yang harus dibayarkan oleh Ibu Siti adalah 105.600. Kemudian kita konfirmasi, dan bukti dari pembayaran ini bisa dikirimkan ke email dengan kode berikut dan total yang harus dibayarkan, dan dilampirkan file atau berkas bukti total biaya yang harus dibayarkan dengan syarat tunai. Kemudian setelah dikirimkan, kemudian kita buat pembayaran. Nah, setelah kita buat pembayaran, maka di sini akan muncul tanda lunas di mana menunjukkan bahwa Ibu Siti telah melakukan pembayaran sebanyak 105.600. Nah, misalkan saya contohkan sekali lagi, misalkan ada pesanan dari Ibu Nur takut banget. Kemudian misalkan beliau memesan coklat strawberry sebanyak 8, harga satuannya 12.000 untuk tanggal 25, syarat pembayarannya kontan. Selanjutnya kita konfirmasi dulu apakah sudah benar. Jika sudah benar data-datanya, maka kita bisa kirimkan melalui email untuk mengkonfirmasi apakah sudah benar jumlah yang harus diproduksi atau harus dikirimkan ke rumah Ibu Nurrohmah. Akan kita simpan dengan kode ordernya sekian, jumlah yang harus dibayarkan sekian, dan bukti atau rekapan dari jumlah pesanan dari Ibu Nurrohmah bisa dikirimkan. Nah, kemudian kita kirim. Setelah kita kirim, kita bisa membuat faktur atau bukti dari pembayaran. Maka di sini akan muncul faktur, kita bisa klik. Kemudian kita pilih konfirmasi. Apabila sudah benar dengan total sekian dan pajak sekian, maka kita juga bisa mengirimkan bukti pembayaran. Nah, kita bisa mengirimkan kepada Ibu Nurrohmah bahwa dengan pesanannya yaitu coklat strawberry sebanyak 8, maka beliau harus membayar sebanyak 105. Maka bisa dilihat di sini bahwa Ibu Nurrohmah memesan coklat strawberry sebanyak 8 dan harus membayar 105.600. Kemudian bisa dikirimkan melalui email, dan jika Ibu Nurrohmah ini sudah melakukan pembayaran, maka kita bisa mengklik buat pembayaran. Maka setelah itu di sini akan muncul tanda lunas. Oke.
Nah, untuk selanjutnya saya akan masuk ke fitur penagihan, di mana fitur penagihan ini berfungsi atau digunakan untuk checking jumlah tagihan dari pelanggan, vendor, dan lain-lain. Fitur penagihan ini berkaitan langsung atau terintegrasi secara langsung dengan fitur penjualan. Bisa dilihat di sini bahwa pesanan dari Ibu Siti dan Ibu Nur Rahmah akan muncul di sini. Kita bisa lihat di sini. Ibu Siti bahwa beliau telah memesan produk green tea sebanyak 8 dan telah lunas. Kemudian di sini bisa ada pilihan sen dan print sama seperti di penjualan. Kemudian ada plat pinjol, tambahan kredit atau riset perancangan. Kemudian di bagian Nurrohmah di sini beliau juga sudah lunas atau telah membayar semua pesanannya. Jika belum dibayarkan, maka di bagian ini akan dituliskan belum lunas. Untuk fitur-fitur selanjutnya akan dijelaskan kedua kawan saya, yaitu Muhammad Rizky Majid dan Putri Wijayista. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Majid dari Fakultas Teknologi Industri Pertanian, jurusan Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan beberapa tools yang ada di Odoo sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua tools, yaitu ada perencanaan dan stok persediaan. Untuk perencanaan sendiri, bisa kita lihat ya. Nah, untuk perencanaan sendiri, yaitu merupakan jadwal dari karyawan. Nah, untuk itu saya sudah membuat listnya, misalkan Cahyati, staf HRD, dibekerjakan itu dari tanggal 21 sampai tanggal 23 dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ini ada penjelasannya start date dan stop date. Di sini juga ada Diagina, staf logistik, dan saya sendiri, Muhammad Rifki Majid. Muhammad Rifki, start date and stop date-nya sudah ada. Nah, bisa kita lihat ya, di sini itu udah ada nama karyawannya. Nah, gimana bisa tahu ini udah ada, kita sebelumnya sudah ngisi di karyawan nih. Sudah ada si list pekerjaannya. Cahyati, staf HRD, Diagina sebagai staf logistik, dan lain-lain. Nah, bisa kita balik lagi ke perencanaan. Nah, untuk itu di sini saya akan mengisi jadwal Sudestia, dikarenakan di sini kosong ya. Coba kita tambahkan. Nah, di sini itu ada Sudestia. Oke. Nah, kerjanya itu sebagai staf IT. Oke. Tambahkan. Nah, ini untuk tanggalnya bisa kita custom. Mangga itu mau dari tanggal 21 sampai 26 atau misalkan dari 22 sampai 24. Jamnya juga bisa kita custom. Coba 15.00 sampai 15.00. Kita apply. Simpan. Nah, di sini kan udah ada nih data yang sebelumnya sudah saya isi. Nah, saya isi lagi tadi sudah setia, ternyata sudah muncul nih teman-teman. Start date and stop date-nya. Jadi si tools perencanaan ini sendiri berfungsi untuk mempermudah gitu dalam penempatan si harinya atau shift-nya, dari mulai hari kapan sampai kapan, tanggal berapa sampai berapa, waktunya pun bisa diatur di sini. Nah, untuk mengirim si schedule atau jadwalnya kepada karyawan tersebut, bisa kita klik send schedule. Misalkan kita mau kirim
Kan ini ada Muhammad Rifki, Cahyati, Sudestia, dan Diagina. Nah, kita kirim aja ke Sudestia aja yang barusan tadi dibuat. Halo Sudestia, saya beritahu bahwa penempatan tanggal sudah sesuai dengan apa yang saya tetapkan jadwal. Oke, mungkin gini ya. Kita publish and send, teman-teman. Nah, ini tuh otomatis jadwalnya sudah terkirim ke karyawannya. Jadi aman kalau ini. Gampang tools ini tuh, teman-teman. Nah, kita lanjut ke tools yang lainnya. Di sini itu ada stok persediaan. Di sini ada penerimaan, order pengiriman, serta manufacturing. Nah, untuk produk pada studi kasus kita itu yaitu perusahaan coklat, Comelt. Comelt itu merupakan sebuah produk coklat yang dimana mempunyai tekstur yang chewy, teman-teman. Nah, di sini itu ada beberapa variasi. Yang pertama ada Comelt Green Tea, Comelt Original, dan Comelt Strawberry. Nah, di sini itu ada beberapa bahan bakunya ya. Untuk unit di tangan kita sendiri itu atau stok yang ada di gudang kita, Comelt Green Tea itu ada 30 unit. Comelt Strawberry ada 30 unit dan Comelt Original ada 30 unit. Nah, kita contohkan misalkan di sini ada order pengiriman nih. Order pengiriman itu kalau misalkan ada yang mau mesen produknya. Misalkan kita buat alamat pengiriman misalkan atas nama konsumen Ibu Cinta, misalkan Cinta. Oke. Kita S00007. Coba kita lihat produk yang dipesan itu apa, misalkan Comelt Green Tea. Nah, bisa kita tentukan si Ibu Cinta itu pesan berapa sih? Kita ambil 15 misalkan ya, kita taruh. Nah, kalau udah gitu kita simpan. Otomatis ini tuh baru kita pastikan si Ibu Cinta itu mesan 15 si Comelt Green Tea. Nah, kita lihat ke overview. Nah, ini tuh ada order pengiriman 1 to proses karena belum divalidasi oleh kita. Nah, produk yang kita punya Comelt Green Tea itu ada 30 unit nih, teman-teman. Kita balik lagi ke overview. Order pengiriman bisa kita proses karena stok yang di gudang itu ada. Coba kita klik dulu. Karena kan si quantity produk yang di gudang ada, kita validasi aja nih. Nah, ini tuh udah selesai, teman-teman. Di overview sudah dipastikan tidak ada. Oke. Bisa kita lihat. Nah, di sini produk kita pasti berkurang dari asalnya 30 jadi 15 unit. Bisa kita lihat kan, teman-teman, yang asalnya di tangan atau di gudang kita ada 30 unit, nah sekarang itu berkurang jadi 15 unit. Coba kita contohkan lagi kalau misalkan si barang di gudang kita itu kekurangan. Misalkan kita ambil Comelt Strawberry. Nah, di sini itu ada 30 ya. Kita ke overview. Misalkan ada yang mesen lagi nih. Buat misalkan Ibu Imas. Ibu Imas. Oke. Mau
mesen comel strawberry. Nah, kita coba Ibu Imas itu minta 50. S 23. 50 ya. Simpan. Kita lihat lagi. Nah, ini 50 Ibu Imas permintaannya. Kita ke overview. Ada order pengiriman yang belum dikirimkan. Kita lihat ke produk. Stok di gudang kita itu ada berapa? Ternyata 30. Jadi kita itu kekurangan 20 unit untuk comel strawberry. Kita balik ke overview. Kita klik penerimaan. Kita buat nih. Misalkan receive from wholesaler. Tipe operasi penerimaan. Jadi kita itu mesen gitu sebagai retailer. Coba kita ya, ini nggak usah diisi dulu deh. Tambahkan produk tadi itu comel strawberry. Nah, kita itu kan kurangnya 20. Bu Imas mesen 50, sedangkan di gudang itu 30. Nah, kita lebihin aja teman-teman. Itu terserah gimana teman-teman mau nambahinnya, mau dipasin, mangga. Tapi kalau saran saya mending dilebihin, karena kalau misalkan ada yang mesen lagi, otomatis kita kebingungan. Dan masalahnya akan membutuhkan kos yang lebih banyak dibandingkan kalau misalkan kita melebihkan si stok yang ada gitu. Coba kita pesen 40 deh. Wholesaler. 40 kita simpan. Nah, di sini itu selesai tetapi belum divalidasi. Kita lihat ke overview. Di sini itu penerimaan 1 terlambat, order pengiriman 1 terlambat. Nah, ibaratkan kita itu sudah menerima barang dari wholesaler, coba kita validasi. Ceritanya kita itu sudah di ACC nih. Kita validasi. Otomatis di produk itu bakal nambah nih. Comel strawberry udah ada 70 unit nih teman-teman. Bisa kita simpulkan bahwa si overview di order pengiriman bisa kita validasi juga. Order dari Ibu Imas bisa kita teruskan nih. Bisa kita kirim. Nah, Ibu Imas itu minta 50, stok yang ada pada gudang yaitu 70 unit. Nah, kita validasi. Oke, ini sudah selesai ya. Kita lihat ke overview. Otomatis di penerimaan 0 to proses sudah tidak ada proses lagi. Di order pengiriman juga sama tidak ada proses lagi. Kita balik ke produk, otomatis comel strawberry tinggal 20 unit. Nah, kan benar. Ibu Imas mesen 50, kita di gudang itu ada 70, otomatis kurang 20. Nah, mungkin dari saya segitu dulu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih kepo atau gimana, boleh coba-coba si tools yang ada, contohnya di order pengiriman, manufacturing, atau penerimaan. Nah, untuk manufacturing itu saya jelaskan sedikit. Nah, untuk manufacturing itu kita buat buat si produknya. Kalau misalkan udah nggak ada banget si stok persediaan bahan baku di kita, atau misalkan kita cuman mau ngelanjutin doang gitu ke wholesaler, bisa gitu. Kalau manufacturing mah kita buat produknya sendiri dari bahan baku yang ada. Nah, untuk si order pengiriman dan penerimaan bisa kita lakukan kalau misalkan si stok yang ada pada gudang tersedia, dan di penerimaan itu kalau misalkan kita mau mesen contohnya ke wholesaler, apabila stok di gudang stok di gudang kurang, tetapi order pengiriman atau permintaan barang dari konsumen itu melebihi kapasitas yang ada di gudang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman telah memperhatikan.
tools selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aishi dan Putri. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Putri Wilujeng Lestari. Di video ini aku mau bahas tentang ODO dengan modul karyawan dan perekrutan. Di modul karyawan ini berfungsi untuk menginput data karyawan dari PT Comel, dan di modul perekrutan berfungsi untuk menginput data dari calon pelamar yang akan bekerja di PT Comel. Pertama, kita masuk dulu ke modul karyawan. Nah, di modul karyawan ini sudah ada beberapa karyawan dari PT Comel. Kemudian di bagian atas ada beberapa bagian seperti ada karyawan yang isinya ini. Kemudian ada employee, ada departemen. Ini departemen yang dimiliki oleh PT Comel dan konfigurasi. Ini data-data dari posisi kerja yang dimiliki oleh PT Comel dan departemen. Misalkan kita mau membuat departemen baru, kita bisa klik di sini, klik buat. Kita tuliskan nama departemennya yaitu Departemen Produksi. Dengan manajernya adalah Rahadatul IC. Kemudian kita klik simpan. Kita kembali lagi ke halaman departemen. Nah, di sini Departemen Produksi sudah muncul ya. Lalu kita bisa merekrut karyawan dengan kita membuka di modul ODO. Kita kembali lagi ke halaman awal. Kemudian kita masuk ke modul ODO tentang perekrutan. Nah, kita bisa buat di sini, klik buat. Nah, kita tuliskan posisi kerja yang dibutuhkan yaitu staf produksi. Ini application email adalah alamat email untuk tujuan dari pelamar akan mengirimkan berkas mereka kemana. Kita tuliskan kelompok manut @comel7.odo.com. Kita klik buat. Nah, di sini staf produksi sudah muncul ya, dengan masih 0 lamaran. Di departemen yang lain ada yang tidak membuka perekrutan dan juga ada yang sudah menerima perekrutan. Kita klik di titik 3 di sini. Kita pilih syuting. Staf produksi ini masuk ke departemen mana kita tuliskan, yaitu produksi. Berapa karyawan yang diharapkan? Kita membutuhkan karyawan 1 misalkan. Dengan rekruternya adalah saya sendiri, Putri Wilujeng Lestari. Lalu kita klik simpan. Kemudian kita kembali lagi ke posisi kerja. Nah, di sini sudah ada data-datanya yang siap untuk kita masukkan. Kemudian kita klik di kotak 0 lamaran. Kemudian kita klik buat di sini untuk memasukkan data calon pelamar. Nah, kita tuliskan di sini subjek atau nama lamaran adalah staf produksi. Kemudian nama pelamarnya adalah Muhammad Rifki. Emailnya kita bisa tuliskan nomor telepon, nomor ponsel, dan gelarnya. Misalkan gelar Muhammad Rifki ini adalah gelar sarjana. Kemudian pekerjaan yang dilamar adalah staf produksi dan di departemen produksi. Kita bisa memberikan penghargaan kepada CV dari Muhammad Rifki. Kita bisa klik di sini, 2 bintang. Kemudian sumber ini berisi dari mana Muhammad Rifki ini mendapatkan informasi tentang PT Comel. Kita bisa pilih dari mesin pencari web. Kemudian di bagian kontrak kita bisa tuliskan gaji yang diharapkan oleh calon pelamar, yaitu misalkan 5 juta. Kemudian usulan gaji dari PT Comel adalah 4.500.000. Dengan fasilitas tambahan adalah kendaraan jemput. Ketersediaan di sini adalah PT Comel membutuhkan
start produksi ini pada hari apa dan tanggal berapa. Kita bisa tuliskan tanggal 31 Desember 2020. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sini sudah terisi semuanya. Kemudian kita kembali ke halaman lamaran. Nah, di sini Muhammad Rifki ini sudah sampai di kualifikasi awal dari proses perekrutan di PT Comel. Kita bisa melakukan wawancara pertama pada Muhammad Rifki dengan cara menjadwalkan wawancaranya, yaitu klik 3 titik, kemudian pilih jadwalkan wawancara. Nah, kita bisa pilih kapan wawancara Muhammad Rifki dimulai. Kita tentukan yaitu tanggal 28 Desember dari jam 1 siang. Kita tulis di sini wawancara pertama. Kemudian kita klik buat. Nah, di sini sudah berubah warna menjadi hijau, berarti Muhammad Rifki ini siap untuk melakukan wawancara pertama. Kita klik namanya. Nah, di sini ada beberapa fase untuk proses perekrutan dari karyawan. Ada kualifikasi awal, wawancara pertama, wawancara kedua, dan seterusnya. Di sini kita bisa menambahkan lampiran, misalnya CV dari Muhammad Rifki ini sudah dikirimkan. Kemudian ada notifikasi bahwa wawancara pertama akan dilaksanakan 3 hari lagi. Misalkan wawancara pertama akan dilaksanakan, kita klik di sini fase wawancara pertama. Jika wawancara pertama sudah dilaksanakan, kita bisa klik di sini, tandai selesai, dan klik selesai. Nah, akan ada notifikasi bahwa wawancara pertama sudah dilaksanakan. Kemudian tahapan diubah dari kualifikasi awal menjadi wawancara yang pertama. Kita kembali lagi ke halaman lamaran. Nah, di sini Muhammad Rifki sudah berada di tahap wawancara pertama dan siap untuk melaksanakan kegiatan wawancara yang kedua. Kita jadwalkan terlebih dahulu seperti tadi. Misalkan tanggal 29 Desember. Dari jam 2 siang. Kita tulis wawancara kedua. Klik buat. Kita kembali lagi ke halaman lamaran. Nah, di sini sudah berubah warna menjadi warna hijau. Kemudian kita klik di nama Muhammad Rifki ini. Ada notifikasi bahwa wawancara kedua akan dilaksanakan 3 hari lagi. Kemudian kita klik di fase wawancara yang kedua. Jika wawancara yang kedua sudah dilaksanakan, kita bisa klik tandai selesai dan kemudian selesai. Nah, di sini ada notifikasi lagi bahwa wawancara yang kedua sudah dilaksanakan dan tahapan diubah dari wawancara yang pertama menjadi wawancara yang kedua. Kemudian kembali lagi ke halaman lamaran. Nah, Muhammad Rifki ini sudah sampai di tahap wawancara yang kedua. Kemudian tahapan yang ketiga adalah proposal kontrak. Kita bisa menjadwalkan ulang dari proses wawancara ini. Kemudian kita klik titik 3, jadwalkan wawancara. Misalkan proposal kontrak dilaksanakan di hari Rabu tanggal 30. Dari jam 1 siang, kita tulis proposal kontrak. Klik buat. Nah, Muhammad Rifki ini sudah siap untuk melaksanakan proses proposal kontrak. Kita klik lagi. Nah, sudah ada 3 kali pertemuan dari proses perekrutan dari karyawan ini. Ada notifikasi bahwa proposal kontrak akan dilaksanakan 5 hari lagi. Kemudian, jika dimisalkan proposal kontrak sudah selesai dilaksanakan, kita bisa klik di sini. Bisa klik tandai selesai dan selesai. Nah,
ada notifikasi bahwa proposal kontrak telah dilaksanakan dan wawancara diubah menjadi proposal kontrak. Kita bisa kembali ke lamaran. Kemudian masuk ke tahap proses perekrutan yang terakhir, yaitu kontrak ditandatangani. Kita jadwalkan terlebih dahulu seperti tadi. Misalkan di hari itu juga Muhammad Rifki ini setuju dengan kontraknya dan bisa menandatangani. Dari jam 3 sore. Kita tulis di sini tanda tangan kontrak. Klik buat. Kembali lagi ke halaman lamaran. Dan Muhammad Rifki ini sudah siap untuk melaksanakan proses penandatanganan kontrak. Kita bisa klik namanya. Kemudian jika di hari itu juga tanda tangan kontrak dilaksanakan, kita bisa klik di sini fase kontrak ditandatangani. Kita bisa klik tandai selesai dan selesai. Nah, di sini sudah berubah bahwa tanda tangan kontrak sudah selesai dilaksanakan dan Muhammad Rifki ini sudah resmi menjadi karyawan dari PT Comel. Kita bisa klik buat karyawan. Nah, di sini adalah data-data dari Muhammad Rifki. Sebagai staf produksi, email kantornya adalah ini. Kemudian masuk ke departemen produksi dengan manajer Hadatul IC. Alamat tempat kerjanya ada di PT Comel. Kita klik simpan. Nah, di sini ada organisasi bahwa manajernya adalah Hadatul IC dan Muhammad Rifki ini sebagai staf produksinya. Kita bisa lihat di modul karyawan. Nah, Muhammad Rifki ini sudah terdaftar menjadi karyawan di PT Comel. Jadi otomatis langsung masuk ke modul karyawan ini. Kita bisa lihat. Ini data-data dari Muhammad Rifki. Nah, nanti admin di bagian perekrutan ini bisa mengedit data diri dari Muhammad Rifki ini. Kita lihat di sini ada departemen produksi dengan karyawannya adalah Muhammad Rifki. Dan ini semua karyawan. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.